Hadis yang ke-86. Wa anha radhiyallahu anha, dan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah juga, masih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala. Nah, ini diantara cara Nabi ketika keluar dari kamar mandi atau WC, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari ghaid, tempat buang air, ataupun ya yang kita sebut dengan toilet atau WC, ya, tempat buang air, qala, beliau mengucapkan ghufranaka, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Jadi beliau keluar dari tempat buang air langsung mengucapkan ghufranaka, ampunanmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah dengan doa, alhamdulillah alladzi adhaba annil adza wa afani. Jadi ghufranaka dulu, baru alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Nah, kenapa kok Nabi beristighfar? Setelah buang air kok Nabi beristighfar, minta ampunan Allah SWT. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya, apa alasannya. Akhrajahul khamsa wa sahu Abu Hatim wal Hakim. Ini hadis dikeluarkan oleh imam yang 5 dan ditashih oleh Abu Hatim dan Imam Hakim. Nah, makna global dari hadis ini, istighfaru Rasul sallallahu alaihi wasallam min tarkihi dzikrallah waqta qada'il hajati. Ini sebab pertama, menurut sebagian ulama mengatakan di antara sebab pertama Rasulullah beristighfar ketika keluar dari WC, istighfaru Rasul min tarkihi, karena beliau meninggalkan, sebab beliau meninggalkan zikrullah, berzikir kepada Allah, waqta qada'il hajah, pada waktu buang air. Karena memang Rasulullah itu tidak lepas dari zikir kepada Allah, senantiasa ingat Allah, tidak sedetik pun beliau itu lupa kepada Allah. Oleh karena itu ketika beliau buang air, zikirnya terhenti karena posisinya dalam keadaan buang air ini. Nah, sehingga beliau tidak berzikir ketika itu. Nah, ketika keluar dari WC, beliau langsung beristighfar karena selama buang air tidak berzikir kepada Allah, istighfar. Nah, ini pendapat pertama. Qila, ada juga mengatakan pendapat yang lain, litaubati min taksirihi fi syukri ni'matillahi allati an'ama biha alaihi fa at'amahu thumma hadamahu thumma sahala khurujal adha wa abqa ma yanfa'hu fara'a syukahu qasiran an bulu'i hadhihi ni'mati fa fazi'a ila istighfar ta'liman li ummatihi. Ada pendapat yang kedua, ini yang sepertinya lebih pas daripada yang pendapat pertama. Litaubah, Rasulullah beristighfar ghufranaka setelah buang air untuk bertaubat min taksi dari keteledoran beliau fi syukri nikmat, dalam mensyukuri nikmat Allah. Tobat dari keteledoran dalam mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan pada beliau, nikmat yang telah anugerahkan. Allah ngasih makan, thumma hadam, kemudian makanan yang dimakan itu dihancurkan oleh Allah, diproses. Kan makan yang kita makan bentuk roti, nasi, masuk ke mulut kan diproses, hancur itu, hancur, diproses. Ada yang jadi darah, ada yang jadi nanah, ada yang protein gizinya masuk ke otak, masuk ke saraf, masuk ke mata, masuk ke telinga. Nah, sehingga telinganya bisa tetap mendengar, matanya bisa tetap melihat. Kan ada itu dari makanan. Nah, ampas-ampasnya, sisa-sisa setelah makanan diproses, setelah semua gizi itu menyebar ke tubuh, ampasnya itu jadi kotoran. Jadi kotoran itu. Nah, itu ampasnya makanan kita itu. Kemudian setelah Allah hancurkan makanan tersebut, Allah permudah
keluarnya kotoran yang sudah ampasnya tadi jadi kotoran, Allah permudah keluarnya. Bayangkan seandainya kita itu tidak bisa buang air, maka mungkin akan kesakitan kita. Kadang-kadang orang 2-3 hari tidak buang airnya sudah mulai gelisah. Ini kenapa kok tidak buang air, ini makan terus kok tidak buang air ini. Nah, meski ada yang salah itu. Kalau sampai seminggu tidak buang air, bisa operasi. Bisa operasi. Nah, karena akan numpuk terus ini. Kotorannya numpuk di dalam, tidak keluar-keluar. Nah, mungkin ada yang sesuatu yang menyumbat sehingga tidak bisa keluar. Nauzubillah. Maka kita bersyukur ketika kita masih bisa buang air lancar, bersyukur itu. Terkadang malah sampai mencret. Mencret itu karena kadang-kadang membuang, mungkin ada penyakit-penyakit sehingga diberi mencret oleh Allah biar keluar semua nanti. Nah itu Allah permudah kita keluarnya kotoran dan Allah sisakan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga Rasulullah melihat syukurnya beliau itu masih kurang syukur. Beliau tidak bisa, masih tidak sanggup mensyukur nikmat yang begitu besar dari Allah SWT, sehingga beliau pun berlindung kepada Allah dengan istighfar karena ketidaksanggupan. Istighfarnya beliau itu adalah karena ketidaksanggupan mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu banyak, sampai bisa Allah melancarkan keluarnya kotoran. Itu kan nikmat dari Allah SWT. Nah, ta'liman li ummati, untuk mengajari umatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga contoh. Mengajarkan kepada umatnya. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, wahai umatku, kalau kamu habis buang air ya begini, minta ampun kepada Allah SWT karena kelalaianmu dalam mensyukuri nikmat Allah SWT yang melancarkan kamu buang air, yang membuat melancarkan kamu dalam makan, minum, diproses dalam perut kemudian keluar dengan sempurna, lancar. Nah, maka itu nikmat yang besar. Istighfar kamu. Nah, seakan-akan seperti itu Rasulullah mengajari kita umatnya. Fa inna qalbahu sallallahu makana yaghfal an muraqabatillah. Karena hatinya Rasulullah itu tidak pernah lalai sedetik pun dari mengingat Allah SWT. Bahkan ketika tidur pun matanya saja yang tidur, hatinya tidak pernah tidur. Hati Rasulullah senantiasa bersama Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan ketika beliau ngobrol dengan sahabatnya, hatinya nyambung terus dengan Allah SWT. Apalagi ketika beliau sedang sholat ataupun zikir. Kan kebalikan dengan kita. Kalau kita dalam sholat, dalam zikir pun ingatnya kemana-mana. Ingat pasar, ingat ini, ingat itu. Hati kita senantiasa kemana-mana. Ingat dagangannya, ingat barang-barangnya, ingat rumahnya. Macam-macam yang diingat ketika sholat, apalagi di luar sholat. Nah, ketika sholat, ketika zikir aja ingatnya macam hatinya kemana-mana. Kalau Rasulullah berbeda. Jangankan ketika sholat, ketika zikir, ketika beliau bersama ngobrol bersama sahabatnya, hatinya tidak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokusnya hatinya kepada Allah, jasadnya kepada sahabatnya. Jadi bisa membagi beliau. La hala qada'il haja wala ghairiha. Jadi Rasulullah tidak pernah lalai dari Allah, dari mengingat Allah, baik ketika buang air ataupun ketika tidak buang air. Bahkan ketika sedang buang air pun, ya tetap Rasulullah itu hatinya senantiasa nyambung dengan Allah SWT. Jadi beliau beristighfar setelah buang air bukan karena kelalaian beliau dari berzikir, cuma karena ketidaksanggupan beliau dalam mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar, dan juga supaya memberikan contoh kepada umatnya supaya habis buang air itu ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.